Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu sekalipun mereka semua di rumah. Kami tidak bertemu secara tatap muka, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan menuntun kami, membimbing kami, dan bahkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan ini akan memberkati kami semua, membangkitkan iman kami semua untuk kami lebih maju, lebih setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau mengampuni segala dosa kami, Kau mengampuni segala kesalahan kami, Kau menguduskan sehingga kami boleh layak mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa otoritas yang daripada Engkau, dan urapi kami semua sidang jemaat-Mu yang pada saat ini mengikuti pemberitaan kebenaran firman-Mu lewat streaming ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada saat ini. Saya berharap semuanya Bapak Ibu sehat, dan kita harus jaga kesehatan. Puji Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakannya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri ini kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kita akan sambung di dalam pasal 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberikan judul yaitu mentalitas seorang pemenang. Kisah dari ke-12 pengintai ini mewakili ke-12 suku Israel. Di antara ke-12 pengintai ini ada 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb.
yang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai orang-orang yang ada di negeri Kanaan. Sedang 10 pengintai ini juga punya pandangan yang berbeda. Masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda mengenai orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Walaupun mereka bersama-sama mengintai negeri yang sama, tetapi mereka mempunyai cara pandang yang berbeda. Apa perbedaan cara pandangnya? Yang pertama adalah 10 pengintai ini memiliki mental yang lemah. Kalau kita melihat di dalam ayatnya 20, pasal 13 ayat 29 dikatakan seperti ini. 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori yang di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka melihat negeri atau orang-orang yang ada di tanah Kanaan dengan cara pandang dan dengan mental yang lemah. Mereka menyampaikan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel pada saat itu dengan satu ketakutan. Mereka melihat bahwa penduduknya yang mereka lihat adalah orang-orang yang besar-besar. Mereka melihat bahwa orang-orang yang ada di tanah Kanaan seperti raksasa. Memang mereka melihat hal itu, kotanya berkubu. Tetapi Bapak Ibu, mereka melihat dengan satu kenyataan, dengan mata jasmani mereka, bukan melihat dengan mata iman. Mereka melihat satu kenyataan yang memang benar-benar nyata sesuai dengan apa yang mereka lihat. Dengan satu ketakutan, dengan iman yang lemah, dengan mental yang lemah. Sehingga pada saat itu Musa dan orang-orang yang mendengar hal itu, bahkan terutama bangsa Israel, pada saat mendengar hal itu, mereka menjadi ketakutan. Mereka menjadi bersungut-sungut kepada Musa. Mereka mulai marah kepada Musa karena mendengar berita dari 10 pengintai ini bahwa orang-orang di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang menakutkan buat mereka secara kalau mereka masuk ke sana pasti mereka akan ditelan habis. Itu kata 10 pengintai itu. Mereka membawa kabar busuk kepada Musa dan juga bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang dengan berita busuk, dengan memiliki mental yang lemah yang dimiliki oleh 10 pengintai ini. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum 10 pengintai ini dengan tulah sehingga mereka mati oleh tulah. Kita lihat di dalam pasal 14 ayat 37. Pasal 14 ayat 37 dikatakan, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan berita busuk yang mereka sampaikan, itu membawa dan menjadikan bangsa Israel ketakutan. Itu yang Tuhan tidak mau. Bapak Ibu, mungkin kita mendengar berita-berita saat ini. Mungkin kita melihat di TV. Mungkin kenyataan yang ada yang saat ini kita lihat. Mungkin itu membuat kita secara manusia takut. Tetapi jangan terbawa oleh ketakutan. Mari kita punya iman, mari kita percaya kepada Tuhan. Kita melihat Yosua, yang kedua, Yosua dan Kaleb bermental pemenang. Kita melihat di sini, di dalam ayat pasal yang ke-13, ayat yang
ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita lihat lagi di dalam pasal 14 ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua dan Kaleb tahu kalau penduduk Kanaan seperti raksasa, besar-besar, kota-kotanya berkubu. Memang kenyataannya seperti itu Bapak Ibu kalau kita baca tadi. Tetapi Yosua dan Kaleb punya Tuhan yang luar biasa. Yosua melihat hal itu dengan mata iman. Dengan percaya bahwa Tuhan yang luar biasa akan menyertai mereka. Tuhan yang luar biasa yang mereka sembah akan menolong mereka. Dan mereka dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan itu. Dia melihat dengan mata iman, dia melihat dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berjanji bahwa negeri itu akan menjadi milik mereka. Mulai mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan untuk menuju ke tanah Kanaan. Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan menduduki tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ini yang dipegang oleh Yosua dan Kaleb. Dia percaya akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon yang berbeda akan menghasilkan suatu yang berbeda pula. 10 pengintai itu pada akhirnya mati kena tulah. Sedang Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah Kanaan dan menikmati berkat Tuhan yang dijanjikan. Kita lihat di dalam pasal 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Kita lihat juga di dalam ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bapak Ibu, karena Yosua dan Kaleb memiliki mental seorang pemenang, benar-benar dia menang. Dan kedua orang ini dan juga dua orang di bawah 20 tahun bangsa Israel yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang kadang sulit untuk dijalani. Tetapi akan menjadi lebih sulit kalau kita bermental lemah. Seseorang yang bermental kuat bukan berarti tidak pernah kalah. Ia pasti pernah kalah, tetapi tidak mau menyerah. Ia akan menghadapi setiap kesulitan, masalah, tantangan yang ada di dalam hidupnya dan menyelesaikannya sampai memperoleh kemenangan di dalam hidupnya. Sampai tuntas, dia tidak putus asa. Ia cepat bangkit dari setiap kekalahan yang ada. Dan dia mau belajar dari kesalahannya dan mau mencoba untuk terus maju, untuk terus bangkit. Dia tidak mau mundur sedikit pun, tapi dia mau terus maju, dia mau terus bangkit, dia mau terus bergerak, dia mau menuju ke terobosan-terobosan yang baru. Maka dari itu, orang yang seperti ini, dia memiliki mental seorang pemenang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki mentalitas pemenang yang tidak mudah menyerah dalam setiap keadaan yang ada dan setiap kesulitan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita.
Mungkin saat ini ada yang sakit, mungkin ada yang saat ini yang lemah, mungkin ada yang saat ini sedang tidak bekerja, mungkin saat ini ada yang sedang mengalami ekonomi yang sukar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki mental yang lemah. Mungkin masalah itu seperti raksasa, seperti yang diceritakan oleh 10 pengintai ini secara kenyataan. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mau memiliki mental seorang pemenang. Walaupun kita menghadapi masalah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kita harus berani menghadapinya dan berani menyelesaikannya setiap kesulitan itu dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lakukan itu, saat ini kita sudah memiliki mental seorang pemenang. Mari kita terus bangkit, mari kita terus maju. Jangan mau diintimidasi oleh keadaan, tapi kita mau bangkit, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan, di dalam Tuhan Yesus ada berkat, di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, di dalam Tuhan Yesus ada penghiburan. Percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu, kita mau terus memiliki mental seorang pemenang. Mentalitas kita sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan di dalam kehidupan kita dalam menghadapi kesulitan. Tapi mari kita memiliki mental seorang pemenang, sehingga kita mau masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu yang Tuhan sediakan itu dengan luar biasa akan kita nikmati. Puji Tuhan, mari pada saat ini kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal dengan nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang heran. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang membawa kami Tuhan untuk memiliki seorang mental pemenang, seorang yang kuat, seorang yang gagah berani, seorang yang punya iman yang besar, yang mau bangkit di dalam menghadapi segala sesuatu. Bapa, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang saat ini. Mungkin pada saat ini ada yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sembuhkan mereka dengan mujizat-Mu, dengan kuasa darah dan bilur-bilur-Mu. Karena firman-Mu mengatakan segala virus sakit penyakit sudah Kau tanggung di kayu salib. Dan saat ini sidang jemaat-Mu yang sakit sudah menerima kesembuhan, sudah menerima mujizat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini ekonominya sedang lemah, kami berdoa di dalam nama Yesus membuka terobosan-terobosan baru. Tuhan memberkati, mencurahkan berkat-Mu dan menyediakan pekerjaan yang saat ini belum bekerja. Di dalam nama Yesus, yang saat ini sedang susah, oh Tuhan, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan berikan mereka sukacita, damai, sejahtera yang daripada Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan kemenangan, dengan kekuatan iman, dengan kebangkitan iman, sehingga dalam menghadapi segala hal mereka terus percaya bahwa Tuhan Yesus Allahku yang dahsyat, bahwa Tuhan Yesus Allahku yang luar biasa, heran. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mengadakan keajaiban-keajaiban setiap hari di setiap hidup kami, di setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan akan mengadakan mujizat-Mu setiap hari di kehidupan jemaat-Mu. Iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan, pertolongan, menyertai dan memberkati mereka semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.